Pernah nggak sih kita bertanya-tanya bagaimana listrik bisa membuat sebuah lampu menyala? Atau mungkin magnet, bagaimana magnet ini bisa menarik benda-benda logam di sekitarnya? Kadang-kadang itu menjadi pikiran kita semua. Dan di video kali ini, kita akan mengungkap misteri yang menakjubkan di dalam dunia fisika. Ada 4 persamaan yang memegang kunci jawaban atas kedua hal ini. Mereka disebut persamaan Maxwell. Tapi tunggu dulu nih, bagaimana itu bisa terjadi? Kita akan jawab semuanya di video kali ini bersama aku, Muhammad Hafiz Atori dari Teknik Geomedis Angkatan 2021. Nah, dalam pencarian akan rahasia di balik peristiwa ajaib listrik dan magnet, ada nih seorang ahli fisika yang mengemban tugas besar untuk memecahkan teka-teki ini, yaitu adalah James Clerk Maxwell. Nah, dia merupakan seorang jenius, ya wajar lah ya, karena dia adalah seorang ilmuwan, dan dia merupakan seorang yang ahli di bidangnya pada tahun atau abad sekitar abad ke-19. Nah, dengan kecerdasannya ini, Maxwell melibatkan filsafat yang brilian dan juga imajinasinya nih untuk mencari jawaban kira-kira bagaimana sih sebenarnya lampu itu bisa menyala, fenomena listrik dan fenomena magnet itu dapat terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dulu nih waktu masih kecil, Maxwell adalah seorang yang sangat penasaran nih dan ingin tahu tentang segala sesuatu di sekitarnya. Dia sering memperhatikan alam dengan penuh kekaguman dan bertanya-tanya tentang aliran listrik dan keajaiban sebuah magnet yang dapat menarik benda-benda logam di sekitarnya. Namun, jawaban-jawaban yang ada pada zamannya belum cukup memuaskan nih rasa ingin tahu dari seorang Maxwell. Seiring berjalannya waktu dengan tekad yang kuat, Maxwell ini menempuh perjalanan bersekolah, pendidikan, dan terjun ke dunia pengetahuan hingga akhirnya membawa dia ke suatu penelitian, eksperimen, dan juga perhitungan-perhitungan ilmiah yang dia lakukan nih untuk kira-kira mencari jawaban mengenai tentang bagaimana fenomena listrik dan fenomena magnet ini dapat terjadi. Nah, penelitian dia ini berjalan begitu panjang nih teman-teman. Setelah bertahun-tahun kerja keras dan dedikasinya nih yang gak ada henti-hentinya, Maxwell berhasil merangkai 4 buah persamaan yang kini di dunia fisika kita kenal sebagai persamaan Maxwell. Dengan penemuan Maxwell ini membuka pintu dunia fisika, khususnya teknologi modern, baik itu seperti tenaga listrik, terus juga telekomunikasi, dan masih banyak lagi. Penemuan ini juga mendorong manusia untuk memahami tentang alam semesta dengan lebih mendalam dan memanfaatkan kekuatan listrik dan magnetik untuk menciptakan inovasi yang luar biasa. Jadi melalui dedikasi dan kecerdasan dari orang ini nih, ya, kisah Maxwell ini dapat mengungkap rahasia di balik peristiwa-peristiwa listrik dan magnetik yang mempesona. Kisah Maxwell mengajarkan kita bahwa dengan pengetahuan, penelitian, dan keingintahuan yang tak terbatas, kita dapat mengungkapkan keajaiban alam semesta ini. Tapi nih, ini belum menjawab sih sebenarnya bagaimana sebuah listrik dan sebuah magnet dapat menarik benda-benda logam. Nah, kita akan menyusuri bagaimana perjalanan Maxwell hingga akhirnya menemukan 4 persamaan yang dapat mengungkap peristiwa listrik dan magnetik saat ini. Jadi langsung aja kita ke yang pertama. Baik. Oke, ke yang pertama dari persamaan Maxwell itu adalah persamaan Gauss untuk listrik. Nah, jadi nih teman-teman, medan listrik yang dihasilkan dari suatu partikel muatan pada dasarnya dapat digambarkan sebagai garis-garis imajiner yang terpancar dari suatu partikel. Nah, seperti gambar yang pertama ini ya. Kayak garis-garis imajiner kayak gitu. Nah, kita dapat menganalogikan konsep ini dengan seperti contohnya kayak tetesan air hujan. Di mana arah tetesan itu kalau air hujan nih akan selalu mengarah ke titik atau pusat gravitasi dari bumi. Nah, tentunya di sini kita nggak lihat ya dengan kecepatan anginnya ya, tapi kita bayangkan aja kalau nggak ada anginnya, berarti kan air hujan itu nantinya akan turun ke bumi itu lurus ya, tidak lurus langsung ke pusat bumi. Nah,
Begitupun sama dengan medan listrik. Nah, kuatnya medan listrik yang besar dapat kita analogikan sebagai hujannya nih yang sangat deras, ya. Di mana tetesan air hujan ini menuju ke arah bumi gitu kan. Karena dia deras berarti kan dalam skala yang cukup besar nih. Nah, sama medan listrik yang sangat kuat ini juga ini akan memancarkan garis medan listrik yang sangat banyak dan arahnya tuh menuju ke partikel tersebut. Nah, kayak gitu. Nah, katakanlah bahwa kita memiliki apalagi ya contohnya, dua ember yang salah satunya memiliki diameter terbesar yang lebih besar daripada yang lainnya. Jadi yang satu tuh lebih besar daripada yang lainnya. Nah, maka kalau kita letakkan kedua ember tersebut di tempat yang sama pas hujan deras ini, apa yang terjadi kira-kira? Nah, benar kan? Bahwa nantinya ember yang paling diameternya paling besar ini dia akan lebih cepat terisi oleh si air hujannya itu, ya kan, karena dia besarnya lebih besar gitu kan dibanding dengan yang satu lagi yang diameternya lebih kecil. Nah, karena air yang masuk ke ember ini jadinya lebih banyak, itu karena diameternya lebih besar gitu. Jadi karena diameternya lebih besar, air yang akan masuk itu akan lebih banyak gitu dibandingkan dengan yang diameternya lebih kecil. Nah, air yang masuk ke dalam ember ini kita sebut sebagai flux gitu, teman-teman. Nah, sehingga dalam konteks medan listrik nih, teman-teman, flux medan listrik itu adalah banyaknya garis medan listrik yang memasuki suatu permukaan atau kuat medan listrik dalam suatu luasan gitu. Nah, dari ketiga variabel tersebut ya, yang pertama adalah flux, terus kuat medan listrik dan luasan, kita dapat menemukan hubungan nih ya dari Gauss. Itu adalah flux dari suatu medan listrik itu sama dengan integral dari medan listrik dikalikan dengan dA atau suatu luasan gitu. Nah, perlu diperhatikan nih bahwa vektor dari A ini merupakan vektor yang tegak lurus ya terhadap bidang permukaan. Dengan demikian, karena S sejajar dengan dA nih, maka di sini persamaannya itu pakai dot product. Nah, terus nih jadi pertanyaan nih sama Maxwell, kira-kira berapa sih flux medan listrik yang berasal dari partikel bermuatan pada suatu luasan tertutup? Kira-kira kalau luasannya tertutup gimana ya? Nah, lebih jelasnya nih, aku ada gambar yang di pojok kanan pojok kanan ini. Nah, itu ada sebuah partikel ya, partikel, kita anggap aja jari-jarinya R gitu ya. Nah, kita mengasumsikan bahwa partikel ini dikelilingi oleh suatu permukaan yang ya imajiner lah ya, kita sebut aja permukaannya sebagai permukaan Gauss-nya nih. Nah, permukaan Gauss ini merupakan ruangan tertutup dan penanda lokasi di mana flux medan listrik akan kita cari gitu ya. Nah, karena medan listriknya berasal dari muatan titik nih, tentu berarti kita kan misalnya dia sebagai permukaan Gauss-nya adalah sebagai suatu bola gitu ya. Nah, sekarang dari titik pusat permukaan sampai dengan ujung permukaan Gauss-nya ini, kita misalkan di sini adalah R gitu ya, jari-jarinya R gitu. Nah, seperti biasa nih, medan listrik kita tuliskan sebagai 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat dikalikan dengan vektor R. Nah, kita tuliskan seperti ini. Nah, karena dia berbentuknya bola, maka kita akan hitung fluxnya itu pada integral tertutup dengan batasnya adalah ya berarti dari mulai yang ada di titik pusat sampai dengan luasannya gitu kan. Nah, kita tahu bahwa luasan lingkaran itu adalah 4 pi R kuadrat gitu kan. Nah, dari sini nih ya kita bisa meninjau integral tertutup. Karena dia integralnya juga tertutup, maka nilai R-nya ini pasti konstan dong, bener gak? Ya kan? Nilai R-nya nggak mungkin berubah kan? Jari-jarinya itu nilainya nggak mungkin berubah kan? Nah, maka demikian, kalau kita gunakan 4 pi R kuadrat ini sebagai batas atas dari integral tersebut,
Serta kita memperhatikan juga nih bahwa vektor medan listrik dan vektor luas permukaan ini memiliki arah yang sama. Makanya kita pakai dot product ya teman-teman di situ. Kita anggap aja dia punya setiap fluxnya itu punya arah yang sama dengan luas permukaan yang membentuk permukaan tertutup, sehingga terus juga kita tahu bahwa Q-nya di sini adalah jumlah muatan listrik di dalam objeknya ini, contohnya ini ya. Terus mungkin kalau teman-teman yang nggak tahu epsilon 0 itu apa? Epsilon 0 itu adalah permitivitas ruang hampa ya, yang kita pakai di sini untuk menentukan seberapa kuat sih medan listrik yang dihasilkan oleh muatan. Jika kita udah melakukan integralisasi nih, maka kita dapat ya persamaan yang biru ini, di mana bahwa integral tertutup dari E dot dA ini itu sama dengan Q per epsilon 0. Nah, ini dia teman-teman yang dinamakan sebagai persamaan Maxwell pertama dengan istilah persamaan Gauss untuk listrik. Nah, di sini itu ada integral tertutup EdA, ini melambangkan integral tertutup ya dari perkalian titik antara medan listrik dengan elemen luas permukaan. Nah, terus juga ya kita punya Q dan juga epsilon 0. Tadi aku udah jelaskin bahwa Q ini adalah jumlah muatan listrik dan epsilon 0 ini adalah konstanta permitivitas ruang hampa. Nah, epsilon 0 ini yang ruang hampa ya. Nah, sehingga itu semua menentukan nih medan listrik yang dihasilkan oleh suatu muatan. Nah, persamaan ini menggambarkan medan listrik yang dihasilkan oleh suatu muatan listrik nih. Nah, konsepnya ini mirip-mirip ya sama yang dinamain sama hukum Coulomb nih kalau kita tahu ya. Yang menyatakan bahwa muatan listrik yang sejenis nih bakal saling tolak-menolak, sedangkan muatan listrik yang berlawanan nih bakal saling tarik-menarik. Nah, persamaan Gauss untuk listrik ini atau persamaan satu Maxwell ini menyatakan bahwa jumlah medan listrik yang keluar dari suatu objek itu bakal sama nih dengan jumlah muatan listrik di dalam objek tersebut. Nah, dengan kata lain, muatan listrik ini menciptakan medan listrik, kayak gitu ya teman-teman. Nah, sehingga mari kita lihat nih bahwa persamaan satu Maxwell atau persamaan Gauss untuk listrik ini merupakan persamaan yang ingin mengatakan kepada kita bahwa medan listrik yang dihasilkan oleh muatan listrik nih akan berkurang seiring dengan meningkatnya jarak dari muatan tersebut ya, karena kalau kita lihat nih dia akan berbanding sama jaraknya ya teman-teman. Nah, terus juga nih berarti bahwa ketika kita mengalirkan listrik melalui sebuah kawat nih, kita mengalirkan listrik melalui sebuah kawat, terus menghubungkannya sama lampu, muatan listrik yang menghasilkan medan listriknya akan menciptakan suatu aliran energi listrik ke dalam lampu tersebut, gitu kan? Nah, inilah yang sebabin tadi di awal kenapa si lampu ini bisa menyala, karena emang energi yang dihasilkan, aliran energi listriknya itu akan besar sehingga nanti ada kalor. Nah, kalor tersebut tuh yang membakar kawat ya, kawat itu sehingga memancarkan cahaya gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, itu untuk yang persamaan Gauss yang persamaan Maxwell yang pertama, yaitu adalah persamaan Gauss untuk listrik. Oke, kita lanjut ke persamaan Maxwell yang kedua, yaitu adalah persamaan Gauss untuk magnet. Nah, persamaan ini juga dikenal sebagai hukum Gauss untuk magnetisme. Ya, jadi aku tulis persamaan Gauss untuk magnetisme. Nah, ini nih berasal dari eksperimen dua peneliti ini nih di atas aku, yaitu adalah Carl Friedrich Gauss ya, yang menemukan konsep Gauss ini yang sebelah kiri, dan juga Michael Faraday yang ada di sebelah kanan. Nah, pada saat itu nih para ilmuwan tertarik nih untuk memahami sifat medan magnet ya, dan apakah ada nggak sih monopoli magnet yang tunggal yang dapat kita temuin nih di alam semesta. Nah, dalam upaya mereka nih untuk mengeksplorasi fenomena ini, Gauss melakukan serangkaian pengamatan nih teman-teman, dan percobaan dengan menggunakan peralatan yang sederhana tapi sangat sensitif. Nah, dari eksperimen yang didapetin ini, nah Gauss dan fisikawan lainnya ini menemukan nih bahwa tidak pernah terbukti bahwa adanya monopoli magnetik dari suatu partikel. Nah, ketika mereka membagi magnet ini jadi dua nih bagian, atau mengamati magnet
dengan tingkat resolusi yang tinggi, maksudnya dia udah potong-potong sampai kecil, mereka selalu menemukan nih bahwa magnet ini selalu jadi dua kutub. Nah, kutub utara dan kutub selatan, ya. Nah, tidak ada nih magnet yang memiliki kutub tunggal atau istilahnya monopoli magnetik gitu ya. Nah, kalau teman-teman bingung tuh monopoli magnetik tuh di situ ya maksudnya. Jadi monopoli magnetik adalah ya dia cuma punya satu kutub doang gitu loh. Entah dia north doang atau dia south doang gitu. Tapi nggak pernah nih mau north south doang nih udah tulisan north south terus dibagi dua tengahnya nih. Dipotong, pas dipotong ya tetap satunya tetap tiba-tiba punya kutub selatan juga, satunya punya kutub utara juga gitu loh, tetap sama. Nah, akhirnya sampai mereka potong kecil banget sampai bentukannya itu istilahnya mikroskopik banget gitu ya. Tetap bendanya tuh north sama south juga. Nah, akhirnya karena penelitian mereka tuh udah sampai lama dan terus-menerus diseleksi. Nah, dia tuh akhirnya peneliti itu sepakat bahwa nggak ada nih benda yang memonopoli magnetik atau istilahnya kutubnya tunggal. Nah, berdasarkan temuan Gauss ini, ya, Gauss nih menyusun persamaan Gauss untuk magnet yang menyatakan bahwa medan magnetik yang keluar dari suatu objek ini akan selalu membentuk pola kutub magnetik yang saling berpasangan. Nah, sesuai dengan gambar yang sebelahnya Gauss ya. Nah, itu ada gambarnya tuh. Nah, dalam persamaan tersebut Maxwell ini coba menghitung benar gak sih apa yang dibuktikan gitu. Nah, dari persamaan gabungan Maxwell menyatakan bahwa persamaan-persamaan tersebut nih kalau akan mengarahkan pada diferensial ya, which is teman-teman sebenarnya semua persamaan Maxwell itu adalah persamaan diferensial, tapi kita coba lihat satu persatu bahwa di satu persamaan ini nih teman-teman, bahwa persamaan tersebut menyatakan bahwa integral dari titik medan dengan elemen luas permukaan ya, kita selalu bandingkan dia dengan luas permukaan lagi ya, di dalam suatu permukaan tertutup itu nilainya akan sama dengan 0. Nah, which is kalau kita lakukan divergensi maka kita dapat bahwa hasilnya juga sama dengan 0 gitu ya. Kita divergensikan divergens B itu maka kita dapatkan dia adalah 0. Nah, ini mengindikasikan nih bahwa jumlah medan magnetik yang menembus suatu permukaan tertutup tersebut akan selalu saling menyeimbangkan, which is yang keluar dari kanan akan diterima, yang keluar dari atas ya, kalau dari gambar ini misalkan arahnya ke bawah gitu ya, yang keluar dari atas akan diterima di bawah, gitu. Yang keluar dari bawah akan diterima di atas, akan selalu seperti itu, akan selalu menyeimbangkan, dan sehingga hal ini menandakan bahwa nggak bakal ada polarisasi atau istilahnya monopoli magnetik yang muncul di suatu objek ya, dalam suatu objek apapun, mau dia pupus, mau dia bundar, karena ya dalam suatu objek itu ya berarti integralnya tertutup dong, which is konstan gitu ya, maka fluxnya akan selalu saling menyeimbangkan gitu. Nah, dengan demikian nih persamaan Gauss untuk magnet ini menegaskan kita prinsip bahwa bahwa gak bakal ada nih yang namanya monopoli magnetik tunggal, itu tidak ada gitu di alam semesta. Nah, persamaan ini menjadi salah satu pilar dalam teori magnetisme dan memberikan dasar untuk kita memahami sifat-sifat magnetik yang terdistribusi dengan pola kutub yang selalu berpasangan. Apa itu? North dan South. Itulah persamaan Maxwell II yang kita kenal sebagai persamaan Gauss untuk magnetisme. Kita masuk ke persamaan yang ketiga dari persamaan Maxwell, yaitu adalah persamaan Faraday. Nah, persamaan Faraday ini juga dikenal sebagai dengan hukum Faraday, gitu loh teman-teman. Nah, terkait hukum Faraday ini ya pastinya udah jelas dong siapa yang nemuin, bener banget, which is adalah ya Michael Faraday gitu ya. Udah jelas adalah si Michael Faraday ini. Nah, Michael Faraday ini merupakan penemu atau ilmuwan yang ada pada abad ke-19, dan Faraday ini adalah seorang pionir dalam bidang elektromagnetisme dan melakukan serangkaian eksperimen yang mengarah pada formula yang bakal kita bahas ini ya. Nah, salah satu eksperimen dia yang terkenal yang dilakukan oleh Faraday adalah eksperimen dengan menggunakan rangkaian galvanometer
Aku udah taruh gambarnya di sini nih. Nah, dalam eksperimen ini nih yang dilakukan oleh si Faraday mengamati nih bahwa ketika ia menggerakkan magnet, ya, ini ada arah geraknya ya, dia menggerakkan magnet, ya, dia menggerakkan magnet di dekat suatu kumparan, kumparannya itu ya, yang warna hitam. Dia menyadari bahwa ada perubahan medan magnetik yang melintasi kawat sehingga memacu galvanometernya ini. Berarti kalau berarti ada medan listrik nih, ya, yang memicu arus listrik. Nah, berdasarkan temuan tersebut, Faraday ini mengembangkan persamaan matematika untuk menjelaskan fenomena ini. Dalam persamaan Faraday ini, kita tahu bahwa integral dari perkalian antara medan listrik dengan elemen panjang lintasan dl, yang ini ya, yang atas, ini ya, yang warna putih atas ini, dengan elemen lintasannya ini ya, di dot elemen lintasan di sepanjang suatu lintasan tertutup, which is kita pakai integral tertutup, dan itu menunjukkan jumlah yang mengikuti suatu nilai dari induksi dalam rangkaian tersebut. Pada sisi kanan persamaannya, yang kita lihat ya, menyatakan bahwa adanya yang ini ya, yang min d per dt integral b dot dA ini menyatakan bahwa adanya istilahnya adanya perubahan flux ya, jumlah medan magnetik yang melintasi suatu permukaan terhadap suatu waktu gitu ya. Nah, persamaan ini menjelaskan bagaimana perubahan magnetik dapat menghasilkan suatu arus gitu. Nah, dari persamaan ini nih ya, by the way ini fluxnya dapat dari mana ya, ini ya, dari flux yang dinyatakan bahwa di hukum Faraday yang T sama A. Jadi flux per dt-nya, flux per t-nya ini kita ganti dengan integral dari b dot dA. Jadi kita dapat integral tertutup dari e dot dl sama dengan min d per dt dikalikan dengan integral b min dA. Nah, ini kenapa negatif? Karena kita bisa lihat bahwa epsilon arah GGL-nya ini adalah berlawanan dari arahnya gitu loh. Jadi makanya dia bernilai negatif. Nah, kemudian sama James Clerk Maxwell, dia menemukan nih, ketika kita mengubah medan magnet yang melalui sebuah kawat atau kumparan, hal ini akan menghasilkan suatu arus listrik dalam kawat tersebut. Nah, konsep ini membuka pintu nih bagi kita untuk menghasilkan listrik melalui apa? Generator dan berbagai aplikasi yang ada. Nah, makanya dari Maxwell itu dapat disimpulkan bahwa ya ini yang di bawah ya, integral atau curl dari A itu sama dengan min dB per dt. Nah, kayak gitu. Di sini integral dari E dot dl dulu ya, kita bahas satu-satu. Ini dia melambangkan integral dari perkalian antara titik medan listrik dengan elemen panjang lintasan yang membentuk suatu lintasan tertutup. Makanya kita kasih integralnya integral tertutup di atasnya itu. Nah, seiring dengan hal tersebut ya, min d flux b dt-nya ini yang which is fluxnya udah kita ganti dengan integral b dot dA-nya ini menunjukkan bahwa adanya perubahan flux magnetik seiring waktu. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa perubahan medan magnetik itu akan menghasilkan suatu medan listrik yang menginduksi arus listrik. Jadi, karena ada perubahan medan listrik, karena ada perubahan medan magnetik, dia akan menghasilkan medan listrik, dan karena ada medan listrik, ini bakal menginduksi terjadinya suatu arus listrik. Nah, persamaan ini mencerminkan nih temuan Faraday bahwa perubahan medan magnetik dapat menghasilkan medan listrik yang menginduksi arus listrik. Nah, jika kita menggerakkan magnet di dekat kumparan kawat, perubahan flux magnetik akan menghasilkan medan listrik yang mendorong arus listrik melalui kawat. Nah, perlu dicatat nih teman-teman, dalam persamaan ini flux merupakan jumlah medan magnetik ya, bukan medan listrik ya, yang melintasi permukaan tertutup. Nah, rumus umum dari flux adalah yang udah aku sampaikan tadi di awal, bahwa flux ini sama dengan perkalian antara medan magnetik dengan luas permukaan yang dilalui oleh medan magnetik tersebut. Oleh karena itu nih teman-teman, persamaan Faraday ini dapat ditafsirkan sebagai perubahan flux medan listrik terhadap waktu.
Nah, dengan penemuan dari persamaan Faraday ini, Faraday mengungkapkan kepada kita semua bahwa hubungan yang kuat antara perubahan medan magnetik dan terbentuknya suatu arus listrik. Persamaan ini menjadi dasar dari pengembangan teknologi yang seperti generator listrik, terus juga transformator, terus juga berbagailah aplikasi lainnya yang melibatkan induksi dari elektromagnet. Kayak gitu untuk persamaan yang ketiga dari persamaan Maxwell, which is persamaan Faraday. Oke, selanjutnya kita masuk ke persamaan terakhir dari persamaan Maxwell, persamaan keempat, yaitu persamaan Ampere-Maxwell. Nah, persamaan Ampere-Maxwell ini adalah hasil pengembangan oleh Maxwell ya, di abad 19 nih, yang menggabungkan antara kontribusi dari hukum Ampere ya, yang diajukan oleh ya Ampere sendiri ya, André Marie Ampere kalau nggak salah namanya, dan kontribusi Maxwell sendiri dalam memahami fenomena elektromagnetik. Nah, hukum Ampere yang diusulkan oleh Ampere nih waktu itu menyatakan bahwa arus listrik menghasilkan medan magnetik di sekitarnya. Nah, hal ini nih menjadi dasar dari pemikiran si Maxwell ini nih, teman-teman. Nah, jadi, teman-teman, seiring berjalannya waktu nih, Maxwell nih mencoba memahami apa yang disampaikan oleh Ampere tentang arus listrik yang menghasilkan medan magnetik di sekitarnya. Namun, Maxwell ini menyadari nih bahwa terdapat kekurangan dalam hukum ini ketika diterapkan pada kondisi yang melibatkan perubahan listrik. Jangan perubahan listrik, tapi lebih ke perubahan medan listrik. Nah, untuk mengatasi kekurangan ini, Maxwell memperluas lagi nih si hukum Ampere dan memasukkan kontribusi perubahan medan listrik ke dalamnya, gitu. Jadi kan dia cuma bilang bahwa kalau ada perubahan medan, Ampere tuh bilang bahwa kalau ada perubahan medan magnet itu kalau ada arus listrik, maka nanti kebentuk medan magnet di sekitarnya. Nah, sebenarnya enggak cuma itu aja, masih kurang bahwa ketika dia ada arus listrik, nih kondisinya ada arus listrik, maka itu ada perubahan arus listrik ini harus ada perubahan medan listrik. Nah, menyebabkan medan listrik sehingga adanya perubahan medan magnetik. Nah, akhirnya dibuatlah yang namanya persamaan Ampere-Maxwell. Nah, sehingga nih berarti kan dari persamaannya Ampere ini Maxwell bilang harus ada tambahan pada persamaan gitu ya. Nah, merupakan tambahan nih. Nah, kita lihat dulu nih yang awal kan seperti yang di atas ya, yang Ampere ini ya, B.dl mu0 sama dengan mu0 I tambah ID gitu kan ya. Nah, ini adalah rumus Ampere awal gitu kan ya. Nah, sementara Maxwell akhirnya menambahkan nih pada ruas kanannya itu bahwa bagaimana sih arus listrik ini dan perubahan medan listrik ini saling berinteraksi satu sama lain. Bahwa tuh ada interaksinya. Nah, persamaan ini merupakan gabungan dari hukum Ampere yang menyatakan bahwa bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnetik dan penemuannya si Maxwell sendiri. Nah, persamaan ini memperluas pemahaman kita tentang keterkaitan nih antara listrik dan juga medan listrik sama medan magnetik, sehingga didapatkan bentuk akhirnya adalah integral tertutup dari B.dl itu sama dengan mu0 I ditambah dengan mu0 epsilon 0 perubahan medan listrik perubahan flux per waktu gitu. Nah, di sini ada integral, aku bahas satu-satu dari yang sebelah kiri ya. Ada integral tertutup dari B.dl. Nah, ini melambangkan integral dari perkalian antara titik medan magnetik dengan elemen panjang lintasan yang membentuk suatu lintasan tertutup ya. Nah, I dan ID ini adalah suatu arus listrik yang melintasi permukaan tersebut, dan epsilon 0 ya, yang di bawah ini epsilon 0-nya, ini merupakan permitivitas ruang hampa. Nah, terus ya perubahan flux ya, kita ada lihat ada perubahan flux di sana seiring dengan waktu gitu ya, perubahan flux terhadap waktu itu. Persamaan ini menggambarkan interaksi bahwa nggak cuman arus listrik yang menyebabkan adanya medan magnetik, tapi juga ada peran dari si interaksi antara arus listrik dengan medan listrik. Nah,
dari persamaan ampere Maxwell ini kita didapatkan pemahaman nih bahwa arus listrik yang melintasi suatu permukaan tertutup dapat menghasilkan suatu medan magnet di sekitarnya. Namun persamaan ini juga menunjukkan nih bahwa perubahan medan listrik seiring waktu juga dapat memberikan kontribusi terhadap medan magnet. Jadi kalau kita baca dari kiri ke kanan, berarti kan medan magnetik ya, bahwa kalau misalkan ada medan magnetik ini bakal menghasilkan arus listrik gitu kan. Tapi kalau kita baca dari kiri ke kanan, kita bisa lihat nih bahwa perubahan medan listrik seiring waktu juga dapat berkontribusi terhadap medan magnet gitu ya. Jadi persamaan ini kayak saling melengkapi satu sama lain. Nah, melalui persamaan Ampere dan Maxwell ini, Maxwell mengungkapkan hubungan yang lebih komprehensif lagi antara arus listrik dan perubahan medan listrik dalam konteks elektromagnetisme. Nah, persamaan ini menjadi landasan teoritis yang kuat dalam pemahaman dan pengembangan teknologi yang melibatkan interaksi antara listrik dan magnet gitu ya. Nah, seperti contoh apa? Transmisi energi, terus komunikasi nirkabel, terus juga berbagai macam teknologi elektromagnetik lainnya. Nah, itu aja pembahasan kita dari persamaan 4 Ampere Maxwell. Lanjut yuk, kita kira-kira rangkum deh. Apa aja sih sebenarnya persamaan Maxwell yang udah dari tadi kita bahas. Oke, kita lanjut lagi ya ke rangkuman kita nih terkait dengan persamaan Maxwell. Nah, jadi kita udah sama-sama tahu ya bahwa persamaan Maxwell ini adalah 4 persamaan fundamental yang menggambarkan antara hubungan dari medan listrik dan juga medan magnet. Nah, rangkuman persamaan Maxwell kurang lebih sebagai berikut nih teman-teman. Ini key ya maksudnya ya. Kita tahu bahwa persamaannya ada persamaan Gauss untuk listrik. Persamaan ini menjelaskan tentang flux medan listrik melintasi permukaan tertutup sebanding dengan muatan listrik yang terdapat di dalam permukaan tersebut. Nah, epsilon 0 ini adalah konstanta permitivitas suatu ruang hampa. Nah, persamaan yang kedua ini adalah persamaan Gauss untuk magnet. Persamaan ini menyatakan bahwa tidak ada monopoli magnetik di alam semesta ini, ya, bahwa medan magnetik yang keluar dari suatu objek akan selalu membentuk pola magnetik yang berpasangan. Nah, terus persamaan induksi Faraday. Nah, persamaan ini menggambarkan bagaimana perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik yang menginduksi arus listrik. Integral dari medan listrik di sepanjang lintasan tertutup adalah sebanding dengan perubahan flux medan magnetik. Yang terakhir, kita punya persamaan Maxwell, yaitu persamaan ini menggambarkan interaksi antara arus listrik dan perubahan medan listrik. Integral dari medan magnetik di sepanjang lintasan tertutup sebanding dengan jumlah arus yang melintasi lintasan tersebut dan kontribusi perubahan flux medan listrik. Nah, mu0 ini adalah permeabilitas ruang hampa, sedangkan epsilon 0 adalah konstanta permitivitas ruang hampa. Persamaan Maxwell memberikan dasar matematis untuk kita memahami dan menganalisis fenomena elektromagnetik. Mereka membantu menjelaskan bagaimana medan listrik dan medan magnetik ini saling berinteraksi serta berperan penting dalam pemahaman dan pengembangan teknologi seperti listrik, magnetisme, komunikasi nirkabel, dan banyak lagi. Nah, jadi kira-kira gimana ya persamaan Maxwell ini bisa menjawab kok lampu bisa nyala, kok magnet bisa menarik benda-benda logam. Nah, pertama, ya udah kita balik lagi nih ke persamaan Gauss untuk listrik. Persamaan ini kan mengatakan bahwa medan listrik yang dihasilkan oleh muatan listrik akan berkurang seiring dengan meningkatnya jarak dari muatan tersebut. Ini berarti bahwa ketika kita mengalirkan listrik melalui sebuah kawat dan menghubungkannya dengan suatu lampu, muatan listrik ini akan menghasilkan medan listrik yang menciptakan aliran energi listrik ke si lampunya ini. Akhirnya lampunya ini bisa menyala. Nah, selanjutnya nih, ya untuk magnet, persamaannya adalah persamaan dari Faraday, menjelaskan bagaimana perubahan medan magnetik dapat menghasilkan arus listrik. Ketika kita menggerakkan magnet di dekat kumparan, kawat, medan magnetik yang berubah-ubah menghasilkan suatu medan listrik yang mengalir melalui kawat tersebut. Inilah mengapa medan magnet dapat menarik benda-benda logam, karena arus listrik yang dihasilkan oleh si kawat ini atau si magnet ini
menciptakan medan magnetik yang saling berinteraksi dengan medan magnetik asalnya. Kombinasi dari kedua persamaan ini nih, persamaan Gauss untuk magnet dan persamaan Ampere-Maxwell juga memberikan kita pemahaman komprehensif tentang keterkaitan antara medan listrik dan medan magnet. Mereka menjelaskan mengapa listrik dan magnet ini kira-kira dapat saling berinteraksi, menciptakan suatu fenomena-fenomena yang membuat kita overthinking lah ya, atau buat kita wow gitu loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam fisika, persamaan ini merupakan alat matematika yang sangat kuat loh teman-teman untuk menjelaskan fenomena alam. Persamaan Maxwell memberi kita bahasa universal untuk memahami dan menggambarkan hubungan antara listrik dan magnetik. Nah, dengan memahami dan menerapkan persamaan-persamaan ini, kita dapat kedepannya untuk mengembangkan dan menginovasikan teknologi-teknologi canggih, menghasilkan tenaga listrik, terus juga menjelajahi juga fenomena-fenomena berkaitan dengan listrik dan magnetik yang menarik. Jadi, aku harap melalui pembahasan persamaan Maxwell ini kita dapat mengungkap rahasia di balik peristiwa-peristiwa listrik dan magnetik yang tampaknya ajaib, serta memberikan kita landasan yang kokoh untuk memahami dan memanfaatkan kekuatan luar biasa dari magnet dan juga listrik yang ada di sekitar kita. Demikianlah penjelasan aku pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.